Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Sepa channel yang selalu menyuguhkan video pembelajaran pembahasan soal-soal matematika. Kali ini Bu Sepa channel akan membahas materi persamaan eksponen. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan soal, mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, and share video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan support yang sudah diberikan membawa berkah untuk kita semuanya. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan soal persamaan eksponen. Untuk pembahasan soal eksponen ini, kita terlebih dulu harus paham dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat sudah ada di video sebelumnya, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. 5 pangkat 3x kurang 9 sama dengan 1. Soal yang pertama, 5 pangkat 3x kurang 9 sama dengan 1. Nah, kita lihat soal ini di bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan itu berbeda. Di ruas kiri 5, ruas kanan 1. Nah, kita harus ingat sifat-sifat bilangan berpangkat ini. A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti kita harus merubah, kita samakan bilangan pokok ini. Nah, bilangan pokok ruas kiri 5, kebetulan 5. Otomatis ruas kanan juga kita jadikan 5 pangkat 0. Berarti 5 pangkat 0 hasilnya 1. Maka kalau sudah sama ruas kiri dengan ruas kanan bilangan pokoknya, maka persamaan ini kita jadikan 3x kurang 9 sama dengan 0. 3x sama dengan, kita pindahkan min 9 menjadi 9. 3x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 3. Jadi x sama dengan 9 bagi 3, 3. Jadi nilai X untuk soal yang pertama yaitu 3. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 sama juga seperti soal yang pertama. Bilangan pokoknya sudah sama. Soal yang pertama kita cari dulu ruas kanannya bilangan pokoknya, yaitu 7 pangkat 3x tambah 6 sama dengan 7 pangkat 3. Nah, ini sudah sama bilangan pokok kedua ruasnya, maka ini langsung kita jadikan persamaan dengan persamaan. Nah, ini kita coret, tinggal 3x tambah 6 sama dengan 3. Yang tidak ada variabel x-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 3 dikurang 6. 3x sama dengan 3 dikurang 6, min 3. X sama dengan min 3 dibagi 3. X sama dengan 1. Jadi soal nomor 2 diperoleh X-nya sama dengan 1. Kemudian soal nomor 3. Nomor 3, 5 pangkat 4x kurang 5 sama dengan 125. Nah, ini di ruas kiri bilangan pokoknya 5, sementara di sebelah kanan ada nilai 125. Maka kita jadikan ruas kanan 4x kurang 5. Ruas kanan ini menjadi bilangan pokoknya 5. Nah, 5 ini pangkat berapa supaya hasilnya 125? Jadi 5 kali 5 25 kali 5 125, berarti 5 pangkat 3. Nah, kalau sudah sama bilangan pokok kedua ruas, ini kita coret, tinggal 4x dikurang 5 sama dengan 3. Yang tidak ada variabel x-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 3 tambah 5. Di ruas kiri dia negatif, pindah ruas kanan menjadi positif. 4x sama dengan 3 tambah 5, 8. X sama dengan 8 dibagi 4. Hasilnya X sama dengan 8 bagi 4, 2.
Jadi diperoleh X-nya 2, berarti kita ganti X-nya 2 di sini baru sama ruas kiri dengan ruas kanannya. Ini soal yang ketiga, yaitu X-nya sama dengan 2. Soal yang keempat, 8 pangkat 2X. Soal nomor 4, 8 pangkat 2X kurang 3 sama dengan 8 pangkat 6 kurang X. 6 dikurang X. Nah, ini langsung ya, soal kita ini langsung ruas kiri dengan ruas kanan bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 8. Langsung kita coret saja. 8-nya tinggal 2X kurang 3 sama dengan 6 dikurang X. Nah, yang variabel X kita pindahkan ke ruas kiri, min X ini menjadi tambah X sama dengan 6 tetap. Min 3 pindah ke kanan menjadi tambah 3. Jadi 2X tambah X sama dengan 3X sama dengan 6 tambah 3 9. X sama dengan 9/3. X sama dengan 3. Jadi diperoleh soal nomor 4, X-nya sama dengan 3. Kemudian soal nomor 5. Soal nomor 5, 4. Soal nomor 5, 4 pangkat 2X kurang 6 sama dengan 8 dipangkat X tambah 1. Nah, ini soal yang kelima. Bentuk soal yang kelima ini bilangan pokok ruas kiri dengan ruas kanan belum sama. Di ruas kiri ada 4, di ruas kanan 8. Kita harus samakan bilangan pokok keduanya. Kita ambil bilangan pokok yang paling kecil ini. Kalau di sini kita buat 4, tidak bisa. Ini kalau jadikan 4, 8, kita harus jadikan ini 2 pangkat 2, ini 2X kurang 6. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Kemudian di ruas kanan ini 8. 2 kita jadikan pangkat berapa supaya 8, yaitu pangkat 3. Pangkat X tambah 1. Nah, kalau sudah bentuk sama bilangan pokoknya, pangkatnya kita kalikan dengan 2 kurung. Berarti 2 pangkat 2 kali 2X 4X. 2 dikali min 6 min 12 sama dengan, di ruas kanannya juga dikalikan pangkatnya 2 pangkat 3 kali X pangkat 3X. 3 kali 1 tambah 3. Nah, baru kedua bilangan pokoknya sama. Kalau sudah sama kita apakan? Kita coret. Berarti tinggal 4X kurang 12 sama dengan 3X tambah 3. Variabel X yang memiliki variabel X kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti 3X pindah ke ruas kiri menjadi 3X min 3X sama dengan 3 tetap. Min 12 pindah ke kanan menjadi positif 12. Dan 4X dikurang 3X yaitu X. 3 tambah 12 sama dengan 15. Berarti langsung kita dapatkan X sama dengan 15. Nah, inilah nilai X untuk soal nomor 5, yaitu X sama dengan 15. Soal nomor 6, 3 pangkat X kurang 2 sama dengan 1/81. Ini soal nomor 6. 3 pangkat X dikurang 2. Nah, kita jadikan
kita naikkan ke atas 81 menjadi min 1 ya. Jadi tadi 81-nya sebagai penyebut pangkatnya positif. Nah, sekarang sebagai pembilang dengan syarat pangkatnya menjadi negatif, yaitu min 1. Di ruas kiri sudah ada bilangan pokoknya 3. Otomatis seperti soal sebelumnya kita jadikan 81 ini bilangan pokoknya 3 pangkat X kurang 2 sama dengan ruas kanan kita jadikan juga 3 bilangan pokoknya. Nah, 3 ini pangkat berapa supaya hasilnya 81. 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 yaitu 3 pangkat 4, 81 min 1. Berarti 3 pangkat X kurang 2 sama dengan ruas kanannya 3 pangkat min 4. Nah, 4 kali min 1 min 4. Kalau sudah sama kedua bilangan kedua ruas kiri dengan ruas kanan sama bilangan pokoknya, maka kita coret tinggal X kurang 2 sama dengan min 4. X sama dengan min 2 pindahkan ke kanan menjadi min 4 tambah 2. X sama dengan min 2. Nah, inilah nilai X dari soal nomor 6 yaitu min 2. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 7. Soal nomor 7 2 pangkat 3X kurang 1, soal nomor 7 ya. 2 pangkat 3X kurang 1 sama dengan 32. Nah, ini dia. Seperti soal sebelumnya, ruas kanan kita jadikan bilangan pokoknya 3X kurang 1 sama dengan, karena ruas kiri sudah ada 2 bilangan pokoknya, otomatis kita buat di ruas kanan 2. Nah, 2 ini dipangkatkan berapa supaya hasilnya 32. Itu 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Itu 2 pangkat 5. Kalau sudah sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya menjadi 3X kurang 1 sama dengan 5. 3X kurang 1 sama dengan 5, kemudian 3X sama dengan 5 min 1 pindah ke ruas kanan menjadi tambah 1. 3X sama dengan 6. X 6 per 3. Jadi X 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi nilai X untuk soal nomor 7 yaitu 2. Soal yang terakhir, soal nomor 8. Soal nomor 8, 2 pangkat 2X kurang 3 sama dengan akar 8 pangkat X kurang 2. Nah, ini soal nomor 8. Nah, untuk pembahasan soal nomor 8 ini, kita harus ingat lagi merubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Jadi, akar A pangkat M, ini N, sama dengan A pangkat M per N. Nah, ini bentuk. Nah, otomatis soal kita 2 pangkat 2X kurang 3 sama dengan, kita rubah ini dalam bentuk pangkat menjadi, kita jadikan ini 8. Nah, ini X kurang 2, X kurang 2 per. Nah, setiap akar ini ada
2 ya. Kalau kita lihat akar A sama dengan A pangkat setengah. Ini bentuk cara merubah dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Berarti ini X kurang 2 per 2. Kemudian karena di ruas kiri ada bilangan pokoknya 2, otomatis yang 8 ini kita jadikan bilangan pokoknya 2. Di 2 pangkat 2X kurang 3 sama dengan 2 ini pangkat berapa supaya hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3 pangkatkan lagi X kurang 2 per 2. 2 pangkat 2X kurang 3 sama dengan, nah lalu ini kita kalikan, 3 dikali X 3X, 3 dikali min 2 min 6 per 2 ya. Jadi sudah sama kedua bilangan pokoknya ini. Berarti 2X kurang 3 sama dengan 3X kurang 6 per 2. 3X per 2. Berarti ini penyebut ini kita kalikan ke ruas kiri menjadi 2 kali 2X menjadi 4X, 2 kali min 3 min 6 sama dengan 3X dikurang 6. Nah, baru yang memiliki variabel X kita pindahkan ke ruas kiri, berarti 4X dikurang 3X sama dengan min 6 ditambah 6. Nah, di sini 4X kurang 3X hasilnya X, min 6 tambah 6. Hutang kita 6, kita bayar 6, sisanya 0. Berarti untuk soal nomor 8, X-nya sama dengan 0. Nah, inilah pembahasan soal persamaan eksponen untuk menentukan nilai X dari persamaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan tulisan. Dengan syarat ini untuk belajar matematikanya harus sering membahas soal-soal matematika agar lebih paham lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.